Selasa sore. Mendengar dan membacanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak-Ibu sekalian, jangan lupa ambil catatan kita, semoga ini menjadi kenangan buat kita, kenangan terindah hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita termasuk yang ingin jika diakui oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang istiqomah dengan Al-Qur'an. Baik, pada gurunda kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nassina wa 'allimna منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. صدق الله العظيم. جماعة رحمكم الله. Alhamdulillah, hanya dengan seizinnya, hidayah dan taufiknya, kembali kita melanjutkan surat Al-Mulk yang insya Allah sedikit atau banyak telah menambah iman kita ataupun menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat ayat 12 bahwa kita ingin ditarbiyah oleh surat Al-Mulk ini menjadi orang-orang yang memiliki iman dalam bentuk khasyatullah. Dan alangkah banyaknya balasan-balasan ataupun penghargaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang punya rasa khasyah atau punya rasa khauf, ya. Wa amma man khafa maqama rabbih fa nahan nafsa 'anil hawa wa innal jannata hiyal ma'wa. Ya. Maka di ayat 13, 14 kita ditarbiyah untuk menghidupkan rasa takut kita kepada Allah dengan muraqabah fil qawli wal amal, ya. Takut kepada Allah dalam ucapan kita maupun di dalam perbuatan kita. Wa sirru qawlakum wajharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ayat 15, berbagai macam karunia Allah dalam kehidupan manusia di atas bumi ini. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Maka rasa syukurnya Allah inginkan juga dalam bentuk
takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ayat 16 17 ya, agar memiliki rasa al-khauful qalbi ya, atau khasyah qalbiyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu menyelimuti hati manusia, orang-orang yang beriman ya. Aamintum, ya, kita baca satu persatu, apakah atau hal artinya sama ya. Antum, apakah engkau asyaddu khalqan amis sama. Aamintum, apakah engkau merasa aman ya, dengan Allah yang ada di langit. Man fis sama'i ya. Ayyakhsifa bikumul arda, merasa aman untuk tidak diadab dengan adab-adab yang sifatnya bumi ya. Apakah itu bentuknya gempa, apakah itu bentuknya longsor ya, apakah itu bentuknya bagian tanah yang berjalan ya, yang dampaknya adalah al-khasfu ya. Al-khasfu itu manusianya tenggelam ke dalam bumi. Apakah karena teruruk ya, seperti longsor ya, atau mungkin tiba-tiba buminya kopong ya, manusianya terjun ke bawah sebagaimana yang terjadi di negeri-negeri, apakah di Cina, di Rusia, itu semua disebut dengan khasf ya. Di surat Al-Qasas kata khasf itu terkenal dengan azab yang diturunkan atau yang dialami oleh Qarun ya. Qarun yang sombong dengan hartanya diazab dengan al-khasf ya. Fa khasafna bihi wa bidarihil arda. Kami ambleskan Qarun dan semua hartanya ke dalam bumi. Dan saat itu nggak ada yang bisa nolong. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Dan dia tidak mungkin berusaha atau mencari pertolongan. Akhirnya orang yang mendamba-dambakan seperti Qarun baru nyadar. Wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil ams yaquluna waika anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula amanna Allahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Sadar betul bahwa hati-hati akan nikmat harta ya, akan ujian harta. Jika tidak bisa disikapi dengan baik ya, maka bisa-bisa manusia ya, diadab sejak di dunia karena kekufurannya atas nikmat harta ya. Itulah sedikit memahami kata yaksif ya. Yaksif. Walaupun di ayat lain yaksif bisa juga berarti bulan yang bergerhana ya, bulan yang mengalami gerhana. Wa khasafal qamar wa jumi'a syamsu wal qamar ya.
fa idza hiya tamur, dan salah satu azab yang terjadi karena karena kondisi bumi ya, pakai itu gempa, longsor ya, dan lain sebagainya. Ciri khasnya bumi itu juga bisa tamur ya, bergetar ya, seperti seperti gempa ya. Am amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan Allah yang ada di langit ya, yang kapan saja bisa menurunkan azab dalam bentuk hasiban ya. Hasiban artinya hujan dalam bentuk batu ya, seperti yang terjadi pada kaum Nabi Lut. Kadzabat qaum Lutin bin nuzur inna arsalna alaihim hasiba ya, di surat Al-Qamar ya. Kami turunkan kepada kaum Lut hujan batu. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lutin najjaynahum bisahar. Ataukah kalian merasa aman dengan Allah yang ada di langit ya, yang kapan saja bisa menurunkan kepada kalian hujan batu. Fasata'lamuna, maka kalian akan mengetahui langsung bagaimana Allah, bagaimana ancamanku terhadap manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim, dan itu sudah terjadi kepada orang-orang yang mendustakan Allah, mendustakan utusannya, mendustakan wahyunya pada generasi yang terdahulu. Fakaifa kana nakir, ya, bagaimana mungkin bagaimana manusia melihat ya, tindakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengingkari ya. Insyaallah para jamaah dengan ayat ya 16, 17, 18 ini sudah bisa mengambil kesimpulan seperti yang saya jelaskan tadi ya. Adanya khasyah qalbiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sehingga ya, jika hati ini terlalu keras untuk disuruh takut kepada Allah, maka Rasulullah mengajarkan doa ya. Allah maqsim lana min khasyatika, ya Allah berikan kepadaku rasa takut kepadamu. Ya Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Rasa takut yang bisa menghalangiku dari berbuat maksiat. Artinya siapa yang paling sedikit maksiatnya, paling banyak amalnya, ya, maka berarti dia merasa takut. Berarti dia punya iman dalam bentuk al-khasyatu wal khawfu. Ya. Semoga masih ingat ya perbedaan antara al-khasyah wal khawf. Ya. Walaupun terjemahannya sama-sama takut, namun dua kata ini memiliki makna yang spesifik. Ya. Jadi kalau melihat doa tadi, memahami dari doa tadi itu, bahwa keimanan itu selalu bersifat terbalik. Ya. Siapa yang terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah, siapa yang terus
menambah pengetahuannya di dalam mengenal Allah, ma'rifatullah, ya, maka insya Allah akan lahir rasa khasyah, ya. Dan sebaliknya manusia yang sedikit amal solehnya, banyakkan maksiatnya, ya, sedikit ilmunya, ilmu mengenal Allahnya, maka justru merasa aman dari Allah. Ya. Jadi orang-orang yang merasa aman dari Allah, ya, merasa nggak takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, imma karena fusuknya, karena banyaknya kemaksiatan yang dilakukan, ya, atau karena syiriknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka rasa aman, ya, dengan kehidupan, ya, karena tidak menyadari lagi bahwa kehidupan ini, ya, diatur oleh Allah, inilah yang dimaksud oleh ayat 17 ini. Ya. Ya, bagaimana mungkin kamu, ya, hidup di buminya Allah, hidup di kolong langitnya Allah, tapi kamu, ya, nggak takut dengan Allah, ya, tapi kamu terus bermaksiat kepada Allah, ya, terutama maksiat-maksiat takdzib, ya, seperti yang disebut di ayat 18 ini. Maksiat takdzib itu maksiat yang sifatnya, ya, kekufuran, ya, kekufuran atau kefasikan, ya, beriman sih tapi benci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, katanya beriman tapi benci kepada Al-Quran, ya, beriman dalam arti, ya, pernyataan ataupun status di KTP-nya, tapi ucapannya, perbuatannya tidak menunjukkan orang yang beriman, ya. Beriman tapi, ya, nggak tertarik dengan Al-Quran, ya, nggak tertarik dengan tilawahnya, dengan isinya, dengan pengamalannya, itu namanya takdzib. Kefasikan dalam bentuk takdzib, menolak sepenuhnya, ya, Allah, Rasulnya, wahyunya untuk bisa mewarnai kehidupan. Nah, mengingatkan orang-orang seperti ini, ya, kamu itu atau manusia itu aslinya, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah klop dengan, ya, dengan makhluk yang tersatukan dengan wahyu Allah, ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan, ya, bahwa ketika Allah menciptakan manusia itu sudah softwarenya itu sudah software Quran, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra khalaqal insan. Softwarenya itu software Quran, ya. Ya, tapi karena dia dikotori oleh manusia itu sendiri, ditutup oleh manusia, ya, dihapus, ya, software-software itu, jadilah orang-orang yang kadzdzaba walaqad kadzdzabal ladzina min qabli, ya. Oleh karena itu secara umum, ya, manusia-manusia yang tidak taat kepada Allah disebut dengan, ya, mufsidin,
Ya. Seperti Fir'aun disebut oleh Allah dengan innahu kana minal mufsidin. Ya. Nah, kok bisa disebut mufsidin, kan Fir'aun terkenal sukses di dalam istilahnya membangun infrastruktur negerinya, ya, seperti yang disebut dalam banyak surat, di Ad-Dukhan, di Asy-Syu'ara, di Az-Zukhruf, ya. Katakan kam taraku min jannati wa ayunin wa zuru'in wa maqamin karimin kadzalik wa awrathnaha bani Israil. Sukses, tapi Allah menyebut dia termasuk perusak. Kenapa? Sebaik apapun manusia membangun negeri ini, kalau dijauhkan dari wahyu Allah, sesungguhnya dia sedang melakukan pengrusakan. Kaum Nabi Syuaib disebut kaum perusak. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Apakah berarti mereka, ya, katakan membabat hutan, apalagi itu, ya? Enggak, utamanya adalah karena, ya, melanggar wahyu Allah, melanggar ajaran-ajaran wahyu yang dibawa oleh Nabi Syuaib, agar tidak, ya, merusak tatanan ekonomi dengan berlaku curang di dalam muamalah. Ya. Nah, orang-orang seperti itu biasanya, ya, punya perasaan al-amnu. Jadi al-amnu itu merasa aman. Makanya di sini kan pertanyaannya, a'amintum, apakah engkau merasa aman? Ya. Jadi al-amnu di dalam Al-Quran itu dibagi dua. Ada al-amnu yang sifatnya imani, ya. Ada al-amnu yang sifatnya kufri. Ya. Jadi al-amnu yang sifatnya imani adalah, ya, rasa aman yang dirasakan oleh orang beriman, ya, ketika dia menghadapi tantangan-tantangan hidupnya, terutama tantangan-tantangan perjuangannya. Ya. Itu disebut al-aman, tapi keamanan yang sifatnya datang dari dampak dari keimanan. Ya. Secara khusus, al-aman yang sifatnya imani ini disebut dalam surat Al-An'am ayat 82. Ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Mereka yang beriman dan terus menjaga dirinya dari syirik kepada Allah, ya, maka mereka akan selalu mendapatkan keamanan dari Allah. Ya. Nggak bisa ditakut-takuti oleh setan, ya. Karena di surat Ali Imran, salah satu cara setan menggoda manusia adalah dengan menakut-nakuti. Ya. Kamu kalau beribadah terus, gimana nanti rezekimu? Kapan kamu nyari duit? Ya, seakan-akan kalau rajin ibadah, rezeki jadi berkurang. Ya. Kalau kamu ngafal Quran, gimana kamu bisa jadi orang pinter? Ya. Wah, segala, ya. Kalau Quran mengatakan, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Kerjaan syaitan adalah menakut-nakuti orang-orang yang dekat sama syaitan. Yukhawwifu awliya'ah. Tapi kalau orang beriman itu terus menjaga keimanannya, maka Allah menurunkan rasa aman. Ya. Ulaika lahumul amnu, ya, wa hum muhtadun. Dan mereka
selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau aman seperti ini, ya, aman yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang membaca ayat kursi, ya, menjelang tidurnya, maka Rasulullah menjelaskan fala yazalullahu 'alaika hafiz, ya. Maka sepanjang malam itu Allah akan menjaganya, atau dengan kata lain Allah memberikan keamanan bagi pembaca ayat kursi itu, ya. Siapa yang membaca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai fansurna 'alal qaumil kafirin, maka Rasulullah mengatakan apa? Kafatahu, ya. Maka Allah akan menjamin keamanannya. Nah, ini keamanan-keamanan yang sifatnya imani. Siapa yang membaca Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali pagi dan petang, ya, kafahullah, ya, Allah akan memberikan dirinya berbagai macam keamanan, ya. Ya, keamanan dari bahaya, mungkin keamanan rezeki, keamanan hartanya, keamanan keluarganya, ya. Apalagi siapa yang keluar dari rumah, ya, keluar dari rumah dia membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah, maka dirinya, ya, maka dirinya akan didoakan oleh malaikat, semoga diberi keamanan, semoga diberi penjagaan, ya, semoga diberi hidayah, ya. Kufita, hudita, ya. Kufita, wuqita, ya, hudita. Nah, itu doa-doa, ya. Ya. Berapa lama sih membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ya. Tapi balasannya itu, ya, dampaknya itu luar biasa, ya. Mendapat doa dari para malaikat dengan tiga, ya, tiga tema tadi, ya. Ya. Dicukupi, diamankan, diberi hidayah, ya. Itu doa saat apa? Saat keluar rumah dan seterusnya, ya. Nah, sedangkan rasa aman yang dimaksud di ayat ini adalah, ya, rasa aman yang dirasakan oleh manusia padahal dia itu dalam kekufurannya, dalam kesyirikannya, dalam berbagai macam kemaksiatannya, keantiannya terhadap Islam, ya. Ya. Kenapa? Karena mereka yang berada dalam kekufuran dan kemusyrikan, ya, ya, ketika dia hidup di atas bumi, hidup bersama alam dan seterusnya, ya, itu sebenarnya terjadi kontradiktif yang luar biasa, ya. Ya. Karena apa? Karena seluruh alam ini pada hakikatnya tunduknya kepada Allah, ya. Sehingga aneh, ya. Bumi itu merasa aneh, kok ada manusia yang, ya, tinggal di buminya Allah, menikmati airnya Allah dan seterusnya, ya. Ya. Tapi dia, ya, apa, tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan sampai binatang-binatang, ya. Tidak sedikit para sahabat ataupun para tabi'in, ya. Salah satu contohnya adalah ada sahabi namanya Safinah, ya. Mungkin ada yang belum pernah dengar, ya. Safinah ini dulu seorang budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dia melakukan sebuah
pelayaran ya, kapal ya, kapalnya diterjang ombak ya besar, dia berusaha menyelamatkan dengan memegang patahan-patahan kayu kapal itu ya, sampai akhirnya terdampar di sebuah pulau ya. Wallahu alam pulau apa itu ya, ya. Istirahat di sebuah pulau ya, sampai akhirnya ya di pulau itu dia menemukan seekor singa yang siap menerkamnya ya. Ya. Maka dia katakan pada singa itu, wahai singa, aku ini adalah sahabat Rasulullah ya. Ibaratnya aku ini santrinya, muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya, tidak bukan sekedar beriman ya, tapi juga pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kemudian singa itu ya segera, ya, singa itu kemudian seperti manusia yang begitu paham ya terhadap ucapan sahabi Safinah ini. Ya. Yang tadinya udah kayak siap menerkam, tiba-tiba tertunduk, lemas, ya, dan sampai dia pergi. Ya, ya Safina bingung ya, kok bisa ya? Ya, seekor harimau, seekor singa yang tadinya ingin menerkam hanya di apa? Diajak bicara, aku sahabat Rasulullah, ya. Ya. Dan ternyata itu berulang-ulang pada sahabat-sahabat yang lain, ya. Ya, terutama jihad kaum muslimin di Afrika, dan kita tahu sendiri kan Afrika terkenal dengan ya, binatang-binatang buasnya. Ya. Ya, ditirukan oleh para sahabat akhirnya, ya. Para tabi'in juga tidak sedikit yang juga mengalami seperti itu. Ya. Maka sahabat ini satu saat setelah terselamatkan dan kembali bertemu dengan Rasulullah, bertanya apa yang dia alami. Kata Rasulullah, ya itu sangat mungkin terjadi seperti itu, kata Rasulullah. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Maka Rasulullah menjelaskan, tahu nggak kamu bahwa ya, sejak diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya alam semesta ini ya begitu bahagia dan menyambut dengan Nabi terakhir. Ya. Rasulullah dengan rinci itu mengatakan, tidaklah gunung-gunung, tidaklah pepohonan, binatang-binatang dan lain sebagainya, semua ya menyambut bahagia dengan diutusnya Nabi terakhir yang bernama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali manusia, ya. Kecuali manusia. Ada yang mau, ada yang enggak. Ada yang berusaha mencintainya, ada yang berusaha membencinya. Na'udzubillah. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh singa itu, salah satu contoh betapa singa saja ya artinya sangat menghargai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka di ayat ini ketika menjelaskan tentang bumi dan langit, pada hakikatnya bumi dan langit itu berada dalam posisi yang sangat ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan pada hakikatnya gergetan dengan manusia-manusia yang tinggal di bumi Allah dengan fasilitas Allah ya, tapi justru ya enggak percaya dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, bahkan di hadis lain pada hakikatnya makhluk-makhluk
ya seperti bumi, seperti langit, bahkan seperti lautan itu ya, gunung-gunung minta izin kepada Allah ya. Ya Allah, boleh nggak nih orang-orang yang jahat ini, orang-orang yang kafir, orang yang benci kepada Islam, benci kepada kaum muslimin, benci kepada Al-Quran ini, saya habisi saja ya. Nah, itu dijelaskan dalam hadis seperti itu ya. Dan tentunya apa yang dikatakan oleh Rasulullah menguatkan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran ini ya. Jangan kamu kira ya, ketika kamu di dalam kekufuranmu, kemaksiatanmu, kemusyrikanmu, kejahatanmu terhadap Islam dan kaum muslimin, ya, bumi dan langit itu tidak bereaksi, ya. Dia bereaksi cuma untuk menindak, ya. Itu mereka butuh izin dari Allah, ya. Kalau saja Allah mengizinkan, ya, habis sudah semua manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ayat seperti ini mengingatkan manusia, kok bisa kamu merasa aman? Ya. Kamu hidup dengan tidak beriman kepada Allah, tapi kamu merasa aman terhadap azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tentu ya, bagi orang yang menyadari ataupun tersentuh oleh ayat-ayat semacam ini, karena ayat semacam ini nggak satu ya, nggak ya, banyak di beberapa surat Al-Quran, itu langsung ya ketakutan ya, apakah ketakutannya terhadap konten ayat itu sendiri ya, ataupun karena disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ayat semacam ini ada misalnya di surat At-Tur. Ya. Wa iyyarau kisfam minas sama'i saqitan yaqulu sahabun markum. Ya. Apa yang menjamin manusia, yang memberi jaminan kepada manusia itu dia merasa aman dengan awan yang bertumpuk-tumpuk, awan yang gelap, ya, bahwa yang akan turun sebentar lagi adalah hujan yang deras, ya, yang ya namanya hujan akan menambah debit air di sumur dan seterusnya, ya. Bagaimana kalau yang ternyata yang turun itu adalah azab Allah, ya. Maka ada seorang kafir saat itu namanya Jubair bin Mut'im, ya. Ketika mendengar Rasulullah membaca ayat ini, ya, waktu itu Rasulullah lagi sholat maghrib, ya. Maka dia mengatakan, aduh bagaimana kalau saya beranjak dari tempat duduk itu, terjadi itu kisfam minas sama, ya, terjadi gumpalan awan yang turun yang membawa bencana besar, ya. Maka ya, langsung berubah pikirannya, ya, dan segera beriman kepada Allah. Dia bersyahadat karena ayat ini. Wa iyyarau kisfam minas sama'i saqitan yaqulu sahabun markum. Ya. Jadi ayat seperti ini jamaah rahimakumullah warning, ya, memberi ancaman kepada orang-orang yang merasa hidup aman, ya, padahal dirinya orang yang sangat anti terhadap Islam, misalnya, anti terhadap Al-Quran, ya. Bahkan kalau disebut dalam surat Az-Zumar itu keantian manusia terhadap Islam itu sampai dalam bentuk isma'azzat, ya. Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat, ya. Isma'azzat itu apa artinya? Jijik, ya. Bisa dibayangkan, ya, orang, ya,
jijiknya kepada Al-Quran, jijiknya kepada ajaran Islam, kepada fikrah Islamiyah, ya, maka itu kekufuran, ya, kekufuran seberat apa tuh bobotnya seperti itu. Isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukira alladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Ya. Ya, terlebih orang-orang seperti ini yang isma'azzat, merasa jijik terhadap ajaran Allah, terhadap wahyu Allah ini, kalau diberi, ya, kalau diberi kekuasaan, wah betul-betul, ya, dia tunjukkan, ya, keantiannya terhadap orang-orang yang ingin membenahi kekuasaan ini dengan nilai-nilai rabbaniyah, nilai-nilai ketaatan kepada Allah. Wah, itu bagi orang-orang yang sampai isma'azzat itu sebuah apa ya, ibaratnya dosa besar, ya, itu penyimpangan besar itu. Kok nggak mungkin, ya, negeri ini diatur oleh ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka orang-orang yang seperti ini ketika merasa aman itu, ya, diingatkan oleh Allah, ya. Bagaimana mungkin kamu dalam kekufuran merasa aman bahwa kapan saja bumi ini bisa menghabisimu, ya. Ya. Bukankah di surat Hud bumi ini, ataupun di surat Al-Qamar bumi ini kapan saja bisa, ya, mengeluarkan mungkin disebut dengan miliaran kubik air untuk menghancurkan manusia, seperti yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Setelah orang-orang durhaka itu dibinasakan semua oleh Allah, maka dalam waktu yang tidak lama Allah katakan kepada air, wa qila ya ardu ibla'i ma'aki, ya, wahai bumi, ya, segera telan kembali air yang telah kamu keluarkan itu, ya. Air yang mungkin miliaran kubik itu dengan cepat, ya, mengering di atas bumi itu, ya. Begitu taatnya bumi itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, air yang dari langit pun diperintahkan oleh Allah, wa ya sama'u aqli'i, ya, wahai langit, ya, berhentilah kamu menurunkan air. Segera dia berhenti, ya. Kalau Allah inginkan bumi dan langit itu setaat itu kepada Allah, ya. Sehingga dalam hitungan detik, ya, sangat mungkin bumi dan langit ini akan menghabisi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan, ya, warning kepada, ya, orang-orang durhaka kepada Allah yang disebut dengan walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim, ya. Bagi orang-orang beriman, ayat-ayat ini harus semakin membuat dirinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan al-amnul imani, ya. Keamanan-keamanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala justru karena ketaatannya, karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu Nabi Ibrahim mengatakan begini di Al-An'am 81, wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana, ya. Bagaimana mungkin aku takut kepada orang-orang seperti kalian? Kalian aja nggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syirik kalian, ya, dengan melakukan syirik yang tidak didasari oleh ilmu dari manapun, ya. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun, ya.
Maka dalam kondisi seperti ini, kalian adalah orang-orang kufur, kami adalah orang-orang beriman. Siapakah di antara kalian, di antara kita ini yang lebih berhak mendapat keamanan kepada Allah? Ya. Ya, maka ayat itu juga menguatkan ayat 17 ini atau ayat 16 ini. Aamintum man fis sama. Ya. Begitu juga apa yang dijelaskan di Al-A'raf, ya, di Al-A'raf berapa itu 96 kalau nggak salah ya, dan seterusnya ya. Allah, ya, ayatnya mirip sekali dengan ayat ini ya. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun aw amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun ya. Itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang anti kepada Al-Qur'an ya. Walaupun ya, walaupun ngomongnya beriman ya, walaupun ya pengakuannya beriman, tapi tidak tertarik untuk menjalankan Al-Quran seutuhnya. Allah katakan, memang siapa yang menjamin dia bisa hidup dalam keamanan, ya, ya, di mana di saat dia hidup dalam kesibukannya, ya, hidup dalam kesibukannya, ya, tiba-tiba saat kesibukan itu Allah Subhanahu wa taala habisi saat itu juga. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna ya bayata wa hum naimun ya. Ataukah siapa yang menjamin dia ya lagi tidur ya, tiba-tiba bencana itu datang. Siapa yang bisa menjamin itu tidak terjadi? Ya. Kalau terjadi, siapa yang bisa menghadapinya? Ya. Ya. Duha wa hum yal'abun, bayata wa hum naimun. Ya. Maka Allah katakan, afa aminu makrullah. Kok bisa-bisanya ya manusia itu sudah bermaksiat, tapi merasa aman bahwa kapan saja Allah bisa menghabisinya. Ya. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Ya. Maka siapa yang merasa aman dari azab Allah padahal dirinya di dalam kekufuran yang istilahnya bawah ya. Pakai kufrun bawah itu kufrun yang terang-terangan ya. Siapa yang memiliki kekufuran seperti itu namun merasa aman dari azab Allah, maka itu bukti bahwa dia adalah orang-orang yang merugi. Ya, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Ya. Ya, sehingga di sini berlaku sebuah sebuah SOP dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dikatakan oleh Hasan al-Basri radhiyallahu an terjemahannya begini ya, siapa yang dikit-dikit ya takut ya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, justru orang seperti ini yang akan diberi aman ya. Sebaliknya siapa yang baik aman di dunia maupun aman di akhirat ya. Sebaliknya siapa yang merasa ya kita nggak bakalan ada apa-apa, kita pasti aman ya, seakan-akan bumi ini nggak ada yang mengaturnya. Justru orang seperti ini ya sangat mungkin diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, karena
antara dua orang ini akan memiliki sebuah sikap yang pasti berbeda, ya. Istilah ayat Al-Jathiyahnya itu am hasibal ladzina jtarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum, ya. Dua orang ini pasti memiliki, ya, sudut pandang ataupun berinteraksi dengan Allah yang sangat berbeda, ya. Mereka yang punya rasa takut kepada Allah nih, ya, lagi naik kapal, apakah kapal terbang, apakah kapal laut, ya. Tentu dia punya pikiran begini, ya, ini laut alhamdulillah begitu tenang, ya. Tapi siapa yang menjamin kalau tiba-tiba laut ini berubah menjadi ombak yang besar, ya. Maka cukup dengan perasaan seperti ini, ya, orang beriman itu akan apa? Minimal berzikir, ya. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Perasaan itu membuat dia membaca sholawat, ya, membaca tasbih dan seterusnya, ya. Agar antara dirinya dengan alam itu jadi menyatu, sama-sama tunduk kepada Allah. Walahu aslama man fis samawati wal ardh. Ya. Berada di perbukitan, ya. Ya. Maka perasaannya siapa yang menjamin bukit ini, ya, akan akan tetap seperti ini, kokoh seperti ini, ya. Apa susahnya bagi bukit ini untuk tiba-tiba longsor misalnya, ya. Maka akan melahirkan zikir-zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan begitulah, ya, terhadap setiap kemaksiatan yang dilakukan. Bagaimana kalau lagi maksiat ini tiba-tiba nyawa saya dicabut oleh Allah, ya. Bagaimana kalau dengan maksiat ini tiba-tiba, ya, akhirnya nggak bisa berhenti, ya, keterusan, ya. Takut dengan azab Allah sehingga Allah akan mengamankan, ya. Sebaliknya orang-orang yang tidak beriman atau lemah iman, ya, semua terasa seakan-akan nggak ada apa-apa, ya. Sehingga merasa aman. Ketika orang merasa aman alias tidak takut kepada Allah, disitulah sebenarnya sangat dikhawatirkan, ya, bencana itu akan terjadi, ya. Maka dalam tema seperti ini, ya, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa satu saat di Madinah mengalami mendung yang gelap, ya. Dan aku lihat Rasulullah begitu paniknya, keluar masuk rumah, keluar lagi masuk lagi. Ya Rasulullah, ada apa? Ya. Memang kamu nggak lihat ini mendung ini besar, ya, mendungnya gelap, tebal katanya. Memang kenapa ya Rasulullah? Ya. Siapa yang menjamin mendung ini, ya, betul-betul menurunkan hujan? Ya. Maka Rasulullah membacakan sebuah ayat di surat Al-Ahqaf, ya. Itu sekelas Rasulullah, ya. Orang sangat dicintai oleh Allah, orang yang paling taat, segala-galanya ada. Tapi rasa khasyahnya, ya, dan rasa khawatir, ya, khawatir mendapatkan satu bencana, ya, luar biasa. Maka Rasulullah membacakan ayat falamma ra'auhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bihi rihum fiha adzabun alim. Intinya Aisyah mendengar Rasulullah baca ayat ini udah nggak bisa ngomong lagi dah. Artinya, oh iya, udah sewajarnya memang orang beriman seperti itu. Ayat itu menjelaskan tentang kondisi kaum 'Ad, ya, yang ketika ada mendung tebal gelap,
mereka udah bahagia duluan. Wah, ini sebentar lagi hujan, sebentar lagi danau-danau kita penuh air, dan seterusnya ya. Ternyata yang turun justru bencana yang besar yang berlangsung selama 8 malam, 9 malam, 8 hari. Sakharaha sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Ya. Begitulah jamaah rahimakumullah ya. 3 ayat ini hendaklah semakin membuat kita takut kepada Allah ya, semakin bersemangat melaksanakan wahyu Allah agar betul-betul Allah memberikan keamanan yang sesungguhnya. Keamanan karena diridainya ya. Bukan keamanan karena diistidraj ya. Dibiarkan terus di dalam kesesatan atau penyimpangan untuk agar terjadi sebuah penumpukan bencana ya. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum innama numli lahum liyazdadu ithma wa lahum adzabun muhin. Ya. Demikian jamaah rahimakumullah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah para jamaah sekalian, baru saja sama-sama kita dengarkan kajian kita pada sore hari ini. Baik, langsung saja. Barangkali ada yang bertanya, boleh melalui chat atau bertanya langsung. Ya, baik Gurunda, ini ada yang bertanya dari Bu Yanita. Bagaimana nasib orang kafir di sini yang lahir, besar, dan tua di lingkungan kafir? Apakah mereka bisa mendapatkan hidayah? Dan yang bisa menyelamatkan mereka dari murka Allah? Apakah ini tugas umat Islam untuk mendakwahinya? Atau bagaimana, Gurunda? Ada teman dekat yang sampai sekarang masih kafirun, katanya. Itu Gurunda, pertanyaan pertama nih dari Bu Yunita. Baik, ada 2 pertanyaan, ini kita tampung ya. Mohon Gurunda jawabannya. Ya, secara umum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan ya, di akhir zaman nanti ya tidak ada satu tempat seterpencil apapun kecuali Islam di situ sudah disampaikan ya. Apalagi kalau dia tinggal di negeri ini, apalagi tinggalnya di perkotaan, di provinsi dan seterusnya. Udah pasti dia tahu ya namanya Islam, Al-Quran, Allah ya. Jadi pertama dia pasti tahu ya, nggak ada yang nggak tahu gitu ya. Yes. Kemudian ya di balik tahu ini memang perlu sebuah upaya memancing kembali ya. Itulah yang disebut dengan dakwah ya. Memang dia tahu tapi perlu ada upaya-upaya memperkenalkan kembali atau mengajaknya secara lebih intensif ya, dengan harapan ya tidak mustahil ya ajakan-ajakan itu akan menghasilkan hidayah Allah Subhanahu wa taala ya. Kalaupun ternyata tidak, berarti akan menambah ya hujjah alaihim ya. Artinya mereka nyaris tidak akan bisa berargumen lagi ya, bahwa kami memiliki kufuran ini bukannya nggak tahu, bukannya nggak diajak, ya, bukannya tidak melihat contoh-contoh nyata dan seterusnya. Kami memilih ini ya karena memang kesalahan kami, ya, sebagaimana ya yang pernah kita pelajari, ya, ketika orang kafir itu masuk neraka, mereka mengatakan ya kami tahu, cuma kami dulu memang nggak mau
nggak mau ngaji istilahnya. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya. Nah, karena itu sangat besar pahala orang-orang yang ya berinisiatif dengan semangat menyelamatkan manusia di akhirat nanti dengan kerja-kerja dakwahnya agar manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun risiko yang lain orang seperti ini ya pasti dimusuhi, bahkan mungkin ditangkap, dipenjara, bahkan sampai dibunuh. Ya, ya kita cukup ngiri ya, ghibtah kepada ya apa yang dilakukan oleh mungkin ya, Dr. Mudzakkir dari India ya, naik Mudzakkir yang nggak henti-hentinya terus berupaya menyelamatkan manusia dari kekufurannya. Allahu a'lam. Ya, terima kasih Gurunda. Baik, jamaah sekalian ada lagi yang bertanya? Boleh langsung silakan terkait materi kita pada sore hari ini. Ada yang bertanya? Baik, kalau tidak mungkin kita tutup ya. Yang mana tadi sudah diakhiri di kajian oleh Gurunda di ayat ke-18. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, aman karena memang karunia dari Allah, sehingga kafallah kita memberikan keamanan rezeki kita, harta kita, kesehatan kita. Dan ini merupakan juga hari ini subhanallah nih, daerah saya ini hujan batu es nih. Barakallah. Baik, kalau tidak ada kita tutup saja kajian kita pada hari ini. Mohon Gurunda ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda telah bersama kita pada hari ini. Saya selaku pengacara menggantikan Mbak Ustadz Mamuri. Kurang lebihnya maaf. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir dan batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji.